Terima kasih untuk tim musik yang sudah membawa kita masuk di dalam hadirat Tuhan dan tidak terasa kita memasuki minggu kedua daripada bulan yang baru yaitu bulan Mei. Tuhan Yesus baik. Boleh pandang kanan kirinya, coba tanya apa kabar? Tanya kabarnya. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, hari-hari ini kalau kemudian kita mengikuti berita-berita yang ada, hari-hari ini bukan dari hari ke hari semakin baik, tapi ada saja hal-hal yang kemudian kita baca di media-media, kemudian ada banyak hal-hal yang kemudian berita-berita yang kita baca dan itu kadang-kadang membuat kita takut dan lain sebagainya. Dan banyak hal sehingga tidak heran tingkat stres dan depresi daripada setiap orang itu banyak sekali. Ya, banyak yang kemudian mentalnya terganggu dan tidak heran kemudian banyak angka bunuh diri, pembunuhan dan tindakan kriminal yang lain. Nah, untuk kemudian menghadapi hal-hal yang tidak baik yang ada di depan kita, maka kita perlu satu pribadi yang menolong kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, pada waktu Yesus Kristus datang ke dunia ini dan kemudian bersama-sama dengan murid-muridnya, maka apa yang terjadi? Yesus kemudian berkata bahwa saya tidak akan lama lagi bersama-sama dengan engkau. Dan kemudian Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Perhatikan ini ya. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Beritahu kanan kirinya, jangan gelisah dan gentar hatimu. Ya, ini ada satu pesan yang menarik. Jangan gelisah kalau kemudian umur Anda sudah mulai diangkat 30 ke atas. Atau mungkin bagi yang wanita 20 ke atas, 25 ke atas. Beritahu kepada diri Anda, jangan gelisah. Jangan gentar. Amin. Boleh senggol kanan kirinya, dengar itu. Ini banyak anak-anak muda soalnya. Ya jangan takut. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah. Nah perhatikan apa yang diberikan Tuhan. Apa yang kemudian dijanjikan Tuhan. Yesus kepada kita. Seperti di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Pada waktu kemudian Yesus itu bangkit dari kematian. Maka Alkitab mencatat di dalam Yohanes 20 itu Yesus Kristus kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan ketika kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia kemudian memberikan satu gift, satu pemberian yang tadi dikatakan bahwa pemberian itu tidak seperti apa yang dunia berikan, yaitu di dalam Yohanes 20 ayat ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Wow. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, Roh Kudus adalah sebuah pemberian, gift, anugerah yang kemudian diberikan kepada kita. Dan menurut saya, Roh Kudus adalah satu pemberian yang sangat istimewa. Oleh sebab itu jangan kita sia-siakan. Mari kita minta kepada Tuhan untuk kemudian Roh Kudus itu hadir, masuk dalam hati kita, memenuhi hati kita. Nah, kenapa kemudian kita memerlukan Roh Kudus? Di tengah-tengah tingkat stres yang mulai tinggi, ya, tingkat kemudian mencari pekerjaan hari-hari ini sangat susah. Nah, kita memerlukan Roh Kudus. Kenapa? Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, itu dicatat bahwa ketika kemudian Roh Kudus turun ke atas setiap kita, maka kita itu akan diubahkan dan memiliki power, kuasa untuk kemudian menjadi saksi-saksi Kristus. Ada kuasa yang kita terima ketika kemudian Roh Kudus itu hadir masuk di dalam hati kita. Dan bukan itu saja Bapak Ibu. Ketika kemudian Roh Kudus turun ke atas kita, memenuhi hidup kita, ada satu paket lengkap yang kita terima. Di mana di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 dikatakan begini.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Ini paket lengkap ini. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan ketika kemudian Roh Kudus turun atas kita, paket lengkap ini, buah roh ini kemudian kita terima. Sehingga kalau kemudian orang ada julitin kita, ngomongin kita paket lengkap ini. Ada kasih, ada kelemah lembutan. Kita nggak marah, ada penguasaan diri, Bapak Ibu. Nah, itulah pentingnya Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus ini, kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, ya, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, setia terhadap pasangan kita. Dan yang paling penting ini, yang paling terakhir, penguasaan diri. Amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, ada banyak hal karya Roh Kudus yang kemudian itu di dalam Alkitab dicatat. Nah, untuk apa Roh Kudus itu diberikan? Alkitab mencatat bahwa Roh Kudus itu mengubahkan. Ketika kemudian Roh Kudus itu hadir masuk dalam hidup kita, itu mengubahkan. Mengubahkan apa? Mengubahkan karakter. Mengubahkan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Dan kalau ia datang, maksudnya Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Artinya ketika Roh Kudus ini masuk dalam hati kita, Roh Kudus ini masuk dalam hidup kita, kita akan semakin grow up, bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Sehingga ketika kita mau melakukan kesalahan, itu ada suara dalam hati ingatkan gini, jangan teruskan, jangan marah, biarin aja. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, siapa contoh di dalam Alkitab yang kemudian mengalami perubahan ketika Roh Kudus turun atasnya? Yaitu Petrus. Perhatikan Petrus. Petrus Alkitab catat adalah murid Kristus, murid Yesus yang kemudian emosionalnya meledak-meledak. Pemberani. Pada waktu Yesus mau ditangkap, Petrus bilang begini, saya tidak akan meninggalkanmu Yesus. Tapi pada kenyataannya Alkitab mencatat, Petrus 3 kali menyangkal bahwa Yesus itu adalah gurunya. Petrus sebelum kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus adalah seorang pengecut. Di hadapan Yesus dia bilang begini, saya yang akan pasang badan. Tapi di belakang ketika orang bertanya, loh kamu kan salah satu daripada muridnya. Dia kemudian ngomongin, bukan, saya tidak mengenal dia. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Petrus yang seorang pengecut, Petrus yang seorang background pendidikannya tidak ada, Alkitab catat, Petrus hanyalah seorang nelayan. Tapi ketika kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus, perhatikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah. Dalam Kisah Rasul 2 ayat ke-14. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan kesebelah Rasul, dan dengan suara nyaringnya berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Dan perhatikan di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41. Alkitab mencatat, Petrus kemudian ketika bangkit berdiri dan berkhotbah, itu sekali khotbah 3.000 jiwa. Siapa Petrus? Bukan siapa-siapa. Dia hanya seorang nelayan yang background pendidikannya tidak ada dan tidak diperhitungkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, teman-teman anak-anak muda, mari minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Kenapa? Kalau kemudian Roh Kudus turun atas kita, memenuhi hidup kita, perhatikan akan ada perubahan hidup. Yang tadinya mungkin seorang pemalu, tidak bisa ngomong di depan. Yang tadinya kemudian tidak pede dengan kehidupannya, dengan backgroundnya, background pendidikan, background kemudian keluarganya, malu dan sebagainya. Ketika kemudian kita dipenuhi, akan ada satu perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Kita beri tepuk tangan. Yang meriah untuk Allah kita. Lebih meriah lagi. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu, Roh Kudus itu adalah sebagai penolong. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dikatakan begini. Aku akan minta kepada Bapa
Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Artinya apa Bapak Ibu? Seberat apapun tantangan yang sedang kita hadapi, baik di dalam dunia pekerjaan, dunia pelayanan, ya di dalam keluarga, itu kemudian kita tidak takut menjalaninya karena kita memiliki satu penolong yang akan kemudian menolong kita dalam keadaan musim kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Salah satu contoh di dalam Alkitab yaitu Timotius. Nah, siapa Timotius? Timotius adalah seorang pelayan Tuhan yang merupakan murid daripada Paulus. Dan Alkitab mencatat Timotius pada waktu diutus untuk kemudian memberitakan Injil, itu Timotius masih sangat muda sekali. Masih sangat muda sekali. Ya. Dan orang menganggap, anak muda, gak punya pengalaman. Anak muda, aduh udahlah. Ya. Dan apa yang kemudian dilakukan oleh Paulus kepada Timotius? Paulus kemudian menulis satu surat untuk kemudian mengingatkan Timotius agar tetap berpengharapan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Artinya apa? Paulus mengingatkan Timotius, kamu jangan takut melangkah. Sekalipun kamu masih muda, kamu jangan takut. Sekalipun orang menganggap kamu gak punya pengalaman, jangan takut melangkah. Ada Roh Kudus yang akan senantiasa menolong, menyertai kehidupan kita. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang lebih meriah untuk Allah kita. Mungkin di tempat ini anak-anak muda ada yang sudah bekerja dan kemudian mungkin dipercayakan sesuatu hal untuk menjadi seorang leader, memimpin. Dan yang Anda pimpin itu adalah orang yang lebih tua daripada Anda. Yang mungkin lebih banyak pengalamannya daripada Anda. Jangan takut. Minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Roh Kudus akan menuntun kita untuk kemudian berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Dan yang ketiga Bapak Ibu, Roh Kudus, karya Roh Kudus bagi orang yang percaya, yaitu Roh Kudus itu sebagai penghibur, sebagai pemberi nasihat. Wow. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 ini dicatat begini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26, kata penghibur di dalam ayat ini itu bukan entertainer. Kalau kemudian kita buka di dalam King James Version itu kata penghibur itu dicatat sebagai kata comforter, Bapak Ibu. Yang artinya kalau diartikan dalam bahasa Ibrani adalah penasehat, konselor. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus adalah penghibur sekaligus pemberi nasihat kepada kita. Di mana kemudian akan mengingatkan kita ketika mau melangkah, maka Roh Kudus akan ada suara seperti itu. Anda mulai matang dengan seseorang dan kemudian Anda bilang, ya dia jodoh saya. 2 tahun lagi kami akan menikah. Tiba-tiba Anda mulai gak damai sejahtera. Dan kemudian ada sesuatu hati, aduh, jangan lanjutkan. Jangan lanjutkan. Tapi Anda, mengingatkan. Saya yakin dan percaya itu adalah yang terbaik untuk kita. Roh Kudus itu sedang memberikan nasihat kepada kita. Untuk hati-hati dalam bertindak. Ketika kemudian Anda sedang dealan bisnis dengan seseorang. Ini udah mau deal. Tiba-tiba mungkin Anda gak damai sejahtera. Ada sesuatu hal yang kok berat sekali. Dan saya yakin dan percaya itu adalah Roh Kudus. Yang sedang memberitahukan kepada Anda. Hati-hati. Kita perlu Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah. Untuk kemudian menghibur kita. Menolong kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah,
Nah, untuk kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus, salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah meminta kepada Tuhan. Kita minta, Tuhan, Bapa, masuklah dalam hati saya. Penuhi saya dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak akan kemudian masuk sendiri tanpa Anda mengizinkan Holy Spirit, Roh Kudus itu masuk dalam hati Anda. Kalau kemudian Anda mengeraskan, gak membuka hati Anda, gak mengizinkan Roh Kudus itu masuk, maka Roh Kudus tidak akan masuk. Ada satu hal yang menarik Bapak Ibu, di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Kenapa kemudian kita perlu meminta Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kita? Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Tempat berdiamnya Roh Kudus adalah tubuh kita. Nah, oleh sebab itu, mari kita jaga kehidupan kita, jauhkan kehidupan kita, jauhkan tubuh kita dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Pelihara tubuh Anda dengan hal-hal yang baik. Jangan kemudian berikan tubuh Anda asupan-asupan yang tidak baik. Kenapa? Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus, tempat berdiamnya Roh Kudus. Bagaimana mungkin Roh Kudus ini mau masuk dalam hidup kita kalau di dalam tubuh kita ini ada banyak hal-hal yang kemudian Anda masukkan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau kemudian di dalam tubuh Anda mulai mengkonsumsi hal-hal yang tidak baik, dan itu kemudian merusakkan tubuh Anda, jangan Anda lakukan. Kenapa? Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Biarkan kemudian Roh Kudus nyaman tinggal di dalam tubuh kita. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Katakan amin. Nah, kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus akan kemudian mengubahkan, menghibur, dan menolong kita. Mari kita minta kepada Tuhan dan buka hati kita. Izinkan dia masuk. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Roh Kudus, datanglah. Penuhi saya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.